kaya alam dan budayanya. Menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan akurat dimanapun berada, perkenankan saya Abror Mu'ti akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Etika Bermedia Sosial di Bulan Ramadan. Pada hari ini, aktivitas kebanyakan manusia banyak dialokasikan di media sosial. Dari mulai bangun tidur, menjemput pagi, siang, sore, sampai mau tidur lagi, hampir tiap waktu kita tidak lepas dari gadget dan berselancar di media sosial. Hanya saja di balik manfaat media sosial yang melimpah, kita kadang tidak sadar terjebak dalam labirin maksiat sehingga membuat kita mengunduh dosa demi dosa. Banyak orang menyebarkan berita hoax, menyampaikan ujaran kebencian, provokasi, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan tentunya hal itu tidak ingin terjadi. Karena orang yang berpuasa tapi dia masih kenceng maksiatnya, pahala puasanya akan hilang, pahala puasanya akan gugur. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Banyak orang berpuasa menahan lapar dan dahaga dari waktu sahur sampai waktu menjelang maghrib, sampai waktu berbuka, tetapi yang ia dapatkan hanya laparnya saja, hanya hausnya saja, sementara pahalanya lenyap. Begitupun banyak orang yang bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi dia hanya mendapatkan bangun malamnya saja, hanya mendapatkan ngantuknya saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala tahajudnya karena niat yang salah. Oleh karena itu, kawan akurat, di bulan Ramadan kali ini kita harus menyikapi diri, harus memanage cara kita bermedia sosial. Ada beberapa hal. Pertama adalah share kebaikan. Media sosial merupakan sarana, merupakan fasilitas untuk menyebarkan kebaikan yang paling potensial. Kita bisa misalkan membuat konten dakwah, ajakan puasa Ramadan. Kemudian konten yang kita unggah itu ditonton oleh 10 orang, oleh puluhan orang, ratusan, ribuan, bahkan kalau viral ditonton oleh jutaan manusia. Nah, setiap orang yang terpengaruh dengan konten itu, kita akan mendapatkan pahala-pahala yang orang-orang amalkan. Setiap apa yang diamalkan oleh orang yang menonton konten kita, kita juga akan mendapatkan masukan-masukan amalan, masukan-masukan pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan wahidatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, kemudian berkat kebaikan itu banyak orang termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan serupa, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan itu, dan pahala setiap orang yang mengamalkan kebaikan itu karena termotivasi oleh kebaikan yang kita berbuat. Yang kedua adalah kita harus menyetop diri, mengendalikan diri untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Kawan akurat, kita sadari bahwa media sosial merupakan ruang yang sangat terbuka. Informasi masuk dari mana saja, dari grup WhatsApp A, grup B, grup C, dan banyak lagi. Belum lagi dari platform media sosial yang lain. Kadang kita sendiri tanpa disaring, tanpa di cross check dulu, kita menyebarkan begitu saja sehingga tanpa disadari kita turut menyebarkan berita hoax, turut menyebarkan provokasi, turut menyebarkan hal-hal yang belum jelas kepastiannya. Kalau sudah demikian,
kita sudah termasuk sebagai orang yang berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami." Kalau kita menyebarkan begitu saja setiap apa yang kita dengar, kita share apa saja yang kita peroleh, kita dapatkan di media sosial tanpa disaring dulu, tanpa di cross check dulu, tanpa dicek kebenarannya, kafa bil mar'i kadziban. Kita sudah termasuk, kita sudah tergolong orang yang berbohong. Padahal kita hanya men-share saja. Itu karena kita tidak selektif dalam menyebarkan konten, dalam menyebarkan informasi ke publik. Dan yang terakhir adalah kita harus hati-hati dalam berkomentar. Dalam media sosial kita kenal yang namanya fitur komentar. Di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok, semuanya menyediakan kolom komentar, fitur komentar. Di komentar itulah kita kadang memasukkan komentar yang tidak pantas. Ada komentar bullying, komentar kritik yang tidak membangun, komentar provokasi, komentar ghibah barangkali. Nah, tanpa disadari kita turut dalam kemaksiatan yang ditimbulkan dari tidak adanya kontrol dari diri kita sendiri. Ketika kita bermedia sosial, ketika kita berkomentar, sejatinya kita telah mengutarakan apa yang ingin mulut kita sampaikan. Pernah suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takuti dariku? Apa yang paling engkau takuti dariku?" Rasulullah kemudian memegang mulutnya dan berkata, Inilah yang aku takuti darimu, karena mulut merupakan sumber dosa yang paling banyak. Ia bisa berkomentar apa saja. Di era media sosial, mulut diwakili oleh jari-jari kita untuk mengetik, untuk menulis apa saja yang ingin kita ucapkan. Malik bin Dinar pernah mengatakan, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik, fa'lam annaka takallama fa'lam idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik, fa'lam annaka takallamta ma la ya'nik." Ketika engkau merasakan hatimu begitu keras sehingga sulit menerima nasihat, sulit menerima kebaikan, engkau merasakan badanmu terasa lemas, badanmu terasa lemah sehingga malas untuk beribadah dan merasa rizkimu begitu sempit, maka ketahuilah itu disebabkan karena engkau berbicara hal yang tidak penting. Kawan akurat dimanapun Anda berada, mari jadikan media sosial di bulan Ramadan ini sebagai media untuk mengunduh pahala demi pahala, bukan alat yang menggugurkan pahala-pahala ibadah kita dan menjadikan Ramadan kita berlalu tanpa makna. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.